di mana sebelumnya Foxconn sudah menginvestasikan $1,5 miliar lebih di Vietnam. iPhone 14 baru saja diluncurkan. Namun menarik, sebagian komponennya ternyata mulai tidak lagi dirakit di China. Kenapa tidak lagi full made in China seperti yang dulu-dulu? Apakah ini efek dari terhambatnya kegiatan manufaktur China? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Pada 8 September 2022, Apple resmi meluncurkan iPhone seri 14 andalan mereka yang terbaru. Tapi di samping dari kecanggihan yang menawan yang ditawarkan oleh handphone ini, ada yang lebih menarik untuk dibahas dari gadget ini, yaitu fakta bahwa iPhone 14 tidak lagi full made in China, tidak seperti seri-seri iPhone sebelumnya. The New York Times baru-baru ini melaporkan bahwa sebagian dari komponen iPhone 14 sengaja dirakit di India, meskipun memang sebagian besar produksi dan manufakturnya masih dilakukan di China. Menariknya lagi, rumor-rumornya Apple akan segera memindahkan lebih banyak proses produksi mereka ke India dan Asia Tenggara, terutama di Vietnam. Foxconn, rekanan terbesar Apple untuk komponen perangkat elektronik mereka, baru-baru ini menandatangani kerjasama senilai $300 juta dengan pemerintah Vietnam untuk memperluas rantai produksi mereka di sana, di Vietnam. Di mana sebelumnya Foxconn sudah menginvestasikan $1,5 miliar lebih di Vietnam. Tidak hanya Apple dan tidak hanya Foxconn ternyata yang mengambil langkah ini. Karena Microsoft, Amazon, dan juga Google juga terpantau mengambil langkah yang sama. Produk-produk mereka seperti Xbox, perangkat Fire TV, dan juga ponsel Pixel 7 yang akan segera diluncurkan, diperkirakan akan diproduksi di Vietnam dan India. Nah, kenapa ini menarik? Kan hanya pindah tempat produksi aja. Apa yang menarik? Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas? Seperti biji plastik polipropilen atau dikenal dengan PP homopolimer berbentuk resin original merek Trilene, tipe HI10HO bening transparan. Atau biji plastik resin original PP grade block copolymer yang memiliki daya tahan dan tekanan yang sangat tinggi, merek ExxonMobil tipe AP03B natural. Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PP, PE, dan ABS original, berkualitas dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan. Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Kembali ke topik. Kenapa eksodus perusahaan-perusahaan besar ini dari industri manufaktur China ke India dan Vietnam belakangan ini menarik? Karena selama bertahun-tahun belakangan ini, China menyandang predikat sebagai pabrik dunia karena memiliki kemampuan produksi yang luar biasa besar dengan harga yang luar biasa kompetitif. Namun hengkangnya banyak perusahaan dari China ini menunjukkan pertanda bahwa keadaan industri di China memang sedang tidak baik-baik saja. Jelas memang. Karena naiknya biaya energi, ditambah lagi dengan lockdown ketat dan juga ekstrim gara-gara pandemi, hingga hubungan yang buruk dengan negara-negara barat, faktor-faktor ini membuat banyak perusahaan berpikir untuk segera hengkang dari China. Nah, siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Bukan China yang jelas. Tapi ini sebenarnya adalah kesempatan emas untuk negara-negara Asia Tenggara untuk bisa dilirik oleh perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dunia. Asia Tenggara, khususnya Vietnam, Malaysia, India, dan termasuk Indonesia juga
jadi berkesempatan untuk menyambut aliran perusahaan yang lagi keluar dari China ini. Apalagi jika negara-negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan juga kapasitas produksi yang diminta. Industri-industri yang sudah hengkang ke Asia Tenggara ini, sekitar 70-80% diperkirakan tidak akan kembali ke China. Ditambah lagi, industri manufaktur di Amerika Serikat sana kelihatannya sudah mulai bangkit kembali. Dengan adanya ratusan proyek pembangunan pabrik yang tercatat telah menerima investasi dan juga dimulai pembangunannya di negeri Paman Sam tersebut. Dan pemerintah Biden juga telah mengumumkan bahwa perusahaan teknologi Amerika Serikat yang sudah menerima dana federal dilarang untuk membangun pabrik berteknologi canggih di China selama 10 tahun ke depan. Sehingga banyak pengamat berkesimpulan bahwa ini akan menjadi pukulan keras untuk China di tengah upaya mereka untuk pulih secara ekonomi. Dampaknya akan cukup buruk untuk China, karena mereka akan kehilangan daya tarik industri manufaktur yang mereka miliki sebelumnya. Dan predikat pabrik dunia yang mereka sandang dengan kokoh selama beberapa tahun terakhir terancam akan lengser. Apakah ini skakmat untuk China? Apakah predikat tersebut akan segera direbut oleh negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.